Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 28 November 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Dia senantiasa pelihara setiap langkah kita, makin mendekati hari akhir. Coba bayangkan Bapak, kemarin saya katakan masih tanggal 20-an, sekarang 28. Berarti berapa hari lagi? Tinggal 2 hari lagi kita hari yang terakhir di bulan November. Dan kita minta sama Tuhan, pimpin hidupku, tuntun hidupku di jalan terang Tuhan. Biar Roh Kudus kan pimpin kita untuk kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tutu saya Pastor Yakob Ram akan menyanyikan pujian. Pimpin aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagikan suluh. Sebab tanpa pimpinan Tuhan, kita hidup di dalam kegelapan. Kita tidak tahu arah jalan hidup di dalam kebenaran tanpa pimpinan Tuhan. Sebab Yesus satu-satunya jalan yang membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Itu kita mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Jangan ada celah. Berikan selalu kesempatan. Berikan selalu jalan kepada firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Berilah tempat selalu buat Yesus. Sebab tidak ada juru selamat lain dalam hidup kita. Hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Pimpinlah aku ya Yesus, amin, haleluya, di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, haleluya, agar ku tak sesat di jalanan, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku pasti jatuh, amin, haleluya. Tanpa Yesus besertaku, tanpa Yesus membimbingku, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus Gembalaku, amin, haleluya, di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh dan pelita, agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Bersama Yesus ku damai sejahtera, bersama Yesus ku sukacita, bersama Yesus menuju keselamatan, amin, haleluya. Bersama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, bersama Tuhan Yesus hidup berkemenangan, bersama Tuhan Yesus sampai aku masuk ke surga, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, amin, haleluya. Aku tidak sesat di jalan, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa
kuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Yesus. Engkaulah Rajaku, Bapaku. Amin. Haleluya. Sucikanlah mulutku pagi ini Bapa, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pagi ini membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa. Firman-Mu kusimpan dalam hati kami, dan kulakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari, setiap saat kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Apapun keadaan masalah boleh kita hadapi, pergumulan kita tetap jangan jauh dari Tuhan. Semakin kita mendekat dengan Yesus, sepanjang di dalam Dia ada jalan keluar. Firman Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. 2 Samuel pasal 17 ayat 15 sampai 29. Terus kita rajin baca Alkitab ya, supaya selesai hidup kita diisi dengan firman Tuhan, bukan diisi dengan perkara-perkara dunia yang sifatnya fana, tapi bisa kita diisi dengan firman Tuhan. Daud ke Mahanaim. Kasihan Daud ini saudara ya, karena sejak dia stres dikejar-kejar Absalom, dia lari dari Yerusalem ya, dia tinggalkan Yerusalem, dia sekarang pergi ke Mahanaim ya, karena saat ini dapat ancaman internal dan eksternal. Internal dengan Absalom ya, dan semua banyak itu penasihatnya Tofel, Husai, semua pengkhianat semua ya, tapi Tuhan menyertai. Mari kita baca lagi. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, ide dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud, demikian pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia itu ditelan habis. Jadi ketakutan Raja Daud saudara ya, ini yang sebenarnya raja kan Daud, tapi Absalom dia ingin melakukan kudeta. Jadi biar tahu Bapak Ibu, ini dari zaman dulu sudah terjadi kudeta, padahal ini kan keluarga saudara. Ambisi karena masing-masing ikutin daging. Absalom, makanya penting nih kesalahan Daud, makanya ini buat pembelajaran buat kita. Resiko yang harus dihadapin bagi orang-orang yang punya istri lebih daripada satu. Ini bukti. Ya, satu istri aja sudah pusing saudara, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi asal kita kalau bersama dengan Tuhan, istri menjadi penolong dan kita menjadi imam dipakai Tuhan. Kalau hidup di dalam daging, ya satu istri pusing. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus tuntun kita. Supaya masing-masing kita berjalan, suami istri berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus masing-masing rendah hati, suami rendah hati, istri rendah hati. Dua-duanya ikuti firman. Ini Daud kadang-kadang ikuti firman, kadang ikutin daging. Dia punya kelemahan di aspek wanita. Matanya melihat wanita cantik, langsung dia jatuh. Nah, oleh karena kita minta sama Tuhan buat setiap kita, supaya ada kekuatan Roh Kudus menopang kita. Dan seperti Daud ini, punya masalah sendiri. Ya, dengan Absalom ini anak dari istri ketiga kan. Istri ketiga nih ya, sehingga akibatnya seperti ini. Ya oleh itu kita takut sama Tuhan, supaya kita betul-betul berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita berjalan firman Tuhan, ya hidup kita merasa aman sudah ya. Ya, inilah keadaan dunia yang begitu jahat. Kita selalu minta Roh Kudus kan tuntun kita. Ya, supaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita, pimpin ya.
Ya, Absalom dan Tamar itu terus, ya, anak Daud dari istri ketiga itu selalu dia akan menghantui kudeta, saudara. Ya, makanya Ahitofel semua itu nasihatin, ya ini si Husai, ya, dia minta supaya raja tuh menghindar, ya kalau tidak akan terjadi dibunuh, saudara. Tapi seorang anak melihat ini, mereka lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang punya sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Ini menyamarkan diri, saudara, ya. Turun ke dalam sumur. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangnya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, di manakah Ahimaaz dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari, tapi tidak mendapat, lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberanglah dengan segera sungai ini, sebab ide dan nasihatkan Ahitofel terhadap kamu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan menyeberangi sungai Yordan. Pada itu fajar tidak seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketakutan semua, menghindari Absalom. Karena Absalom ingin melakukan kudeta, pasti Raja Daud bisa dibunuh, saudara. Oleh karena itu, mari kita dalam hidup ini penuh dengan tantangan. Ya, baik dalam rumah tangga, tidak menjamin kalau kita di luar Yesus, rumah tangga pun kan hancur berantakan. Ini bukti, ini kan keluarga sendiri. Absalom kan antar rumah anak sama orang tua. Saat ini kalau berita-berita televisi, anak bunuh orang tua bunuh anak, tidak dikorbankan apa di luar Yesus. Ini contoh konkret. Jelas kalau di luar Yesus terjadi suatu bencana berumah tangga. Maka penting di sini kita baca firman Allah supaya kita senantiasa setiap saat minta pimpin Roh Kudus. Seperti dalam pujian, di luar Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, kita hancur. Tapi kalau bersama Yesus ada damai sejahtera. Terus berikutnya adop 3, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantungkan diri, demikian ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan. Coba nih, di dalam dunia ini kedaging, hidup di dalam daging, saling bunuh diri, lari melarikan diri, semua ini kompleks, saudara. Ahitofel, dia pengkhianat dari Raja Daud, dia akhirnya bunuh diri, saudara, menggantung di luar Yesus seperti ini. Maka saat ini banyak anak Tuhan juga, banyak mereka itu, ya, menggantung diri, banyak mereka bunuh diri. Ya, di Surabaya ada anak seorang hamba Tuhan bunuh diri. Apalagi kalau saya lihat ke Jepang, di dunia itu paling besar data statistik usia masih muda bunuh diri. Karena apa? Di luar Tuhan Yesus. Ini contoh. Lalu tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita, tidak ada kebenaran. Maka jelas suara iblis yang berkuasa orang. Ini contoh. Bisa bunuh diri, gantung diri, macam-macam terjadi. Oleh itu di sini kita bisa belajar supaya senantiasa kita mendekat dengan Tuhan. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh Israel yang coba ini, saudara. Absalom dia kejar, saudara. Ya, tadi Daud sudah menyeberangi ya sungai Yordan. Saat ini ya Daud sampai di Mahanaim. Ya, Absalom juga menyeberang sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya, loh. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah seorang yang bernama Citra, seorang Ismail yang telah memperistrikan Abigail binti Nas, saudara perempuan Seruya ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nas dari Rabah, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amil dari Lobedebar, dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, langa juga gandum, celai tepung berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Coba ini bukti. Daud ketakutan, dia menghinar. Ya, dia pergi ke Mahanaim dengan membawa timnya, tentaranya semua, dan mempersiapkan makanan. Stres, saya yakin. Maka di sini kita bisa belajar bahwa hidup ini sebuah perjalanan. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Namanya hidup tidak terlepas dari masalah. Seperti di dalam Efesus 6 ayat 12. Ya, bahwa peperangan kita bukan melawan darah daging,
tapi ada intervensi kuasa-kuasa iblis. Maka pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala. Ya, kalau di luar Yesus bisa gawat, saudara. Ya, makanya saya mau baca dalam Efesus pasal 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah yang pertama, melawan penguasa-penguasa yang kedua, ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, keempat, melawan roh jahat di udara. Libatkan Tuhan dalam segala. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata. Lihat, libatkan Tuhan. Seluruh perlengkapan senjatalah, supaya kamu dapat mengadakan perlawan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri, sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Mari, kita senantiasa jangan jauh dari Tuhan. Libatkan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan tuntun hidupku, supaya langkah demi langkah kita disertai Tuhan. Bersama dengan Yesus, kita akan tampil dari pemenang. Janji firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 29. Langkah kaki orang dicinta Tuhan, itu di dalam perlindungan Tuhan. Pimpinlah aku, ya Yesus, amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, haleluya, agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Bersama dengan Yesus di sisiku, bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa. Libatkan Tuhan Yesus. Senantiasa kita melangkah bersama dengan Yesus. Serahkan semua rencana, pergumulan, masalah seberat apapun kepada Tuhan. Jangan berjalan sendiri, tapi berjalan bersama Yesus. Minta petunjuk datang dari Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan ada penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dan dibuat berhasil. Immanuel. Amin.